Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman pers dari berbagai media cetak dan elektronik, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran secara virtual pada sore hari ini. Kami ingin menjelaskan detail secara runtut berkaitan dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 112 tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga yang teman-teman media sudah banyak yang membaca salinan daripada peraturan presiden tersebut. Kami sampaikan bahwa ini agenda bagian daripada visi misi Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Pak Ma'ruf Amin berkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi dari struktural ke fungsional, tetapi juga memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, kemudian menelaah lembaga-lembaga, baik lembaga yang diterbitkan berdasarkan peraturan presiden atau inpres, dan juga lembaga-lembaga atau badan yang didirikan dengan dasar undang-undang. Nah, sementara ini Bapak Presiden sudah memutuskan yang pertama 4 badan dan lembaga serta sekian puluh komite-komite yang berkaitan dengan perekonomian semasa pandemi COVID. Nah, setelah itu waktu yang cukup lama Kemenpan RB bersama Kementerian Keuangan, bersama Seknek, bersama BKN, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan kepegawaian, mengkaji sejumlah badan lembaga yang menurut catatan kami ini tumpang tindih, bisa diintegrasikan ke kementerian. Nah, untuk tahap pertama, dari sejumlah lembaga disepakati 10 lembaga. Teman-teman media saya kira tidak melihat hanya tahun ini. Periode-periode Bapak Jokowi 5 tahun kemarin juga sudah membubarkan hampir 27 badan lembaga oleh Menpan yang dulu. Nah, ini bagian daripada tahun 2020 ini. Kita timbang tidak hanya dari sisi anggaran, kecil memang anggaran, tapi tumpang tindihnya tadi karena di kementerian juga terkait, juga dengan BKN, kalau ada pegawainya di badan lembaga itu nanti mau dikemanakan, itu akhirnya sudah ditemukan kesepakatan. Nah, setelah itu kami melaporkan dalam rapat kabinet yang hadir seluruh menteri, seluruh Menko, kami melaporkan dasar pertimbangan-pertimbangan kenapa lembaga A, B, C, D itu diusulkan untuk dibubarkan. Pertimbangan yang mudah karena ini adalah dasarnya kepres, maka hanya perlu kepres. Kemudian usulan yang berkaitan dengan keputusan undang-undang akan kita ajukan ke DPR di tahun depan setelah kami mengkaji dengan detail dengan kementerian-kementerian lembaga, akan kami sampaikan dengan DPR, mana kira-kira lembaga yang tumpang tindih, mana lembaga-lembaga yang bisa diintegrasikan ke kementerian, lembaga atau institusi yang sudah ada. Pembubaran 10 lembaga, saya kira ditindaklanjuti dengan pengintegrasian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Nanti Deputi Ibu Rini akan menjelaskan secara detail mengenai ini. Kemudian sebelumnya tahun 2014 Bapak Presiden Jokowi juga sudah membubarkan 10 lembaga, 2015 2 lembaga, 2016 9 lembaga, 2017 2 lembaga dengan
peraturan presiden. Dengan demikian, tahun 2014 sampai hari ini, yang 10 tadi, sudah terdapat 37 lembaga yang telah dibubarkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, dalam upaya menyederhanakan struktur birokrasi pemerintah, Kepan RB melakukan evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, keberadaan LNS lainnya. Oleh karena itu, ke depan dimungkinkan akan dilakukan kembali pengintegrasian, baik yang dengan dasar peraturan presiden, Inpres atau Perpres, atau juga yang dengan undang-undang. Hanya yang dengan undang-undang tentunya perlu waktu yang cukup panjang. Kita akan konsultasi dulu dengan DPR, kita akan membuat surat dengan DPR, kita akan menyampaikan dasar pertimbangan dengan DPR, tentunya nanti DPR akan membentuk pansus atau lewat badan legislasi bersama-sama dengan pemerintah. Ini bagian daripada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ataupun mempercepat proses pengambilan keputusan. Ini pengantar saya, nanti kesimpulannya setelah Ibu Deputi menjelaskan detail, nanti Pak Sespen akan menyimpulkan tentang urgensi kenapa kok lembaga-lembaga ini dibubarkan. Nah, kenapa 10 lembaga ini dengan berdasarkan peraturan Presiden nomor 112 disetujui dalam rapat kabinet untuk dibubarkan, diintegrasikan, kemudian Presiden sudah mengeluarkan PP nomor 112. Saya persilakan Ibu Rini untuk menjelaskan detail apa pertimbangan 10 lembaga ini yang menyangkut Dewan Riset, yang menyangkut Badan Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Khusus mengenai Dewan Riset, memang ini terkait dengan Perpres BRIN yang belum selesai. Kami sudah komunikasi dengan Pak Menristek, yang nantinya sambil menunggu Perpres BRIN, saya yakin nanti masalah-masalah yang berkaitan dengan Dewan Riset Nasional akan diintegrasikan dengan BRIN Kemenristek. Saya persilakan Bu Rini untuk bisa menjelaskan detail dasar pertimbangan dari 10 lembaga ini. Saya persilakan.